Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 22 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-29. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 12 sampai dengan 22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu, kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang, dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga. Berbahagialah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Jangan sampai bosan, terlena, sampai seenaknya atau tertidur. Berjaga-jaga berarti bertanggung jawab dan siap melaksanakan tugas dalam situasi apapun. Kita dapat membayangkan tugas berjaga para dokter, para petugas pemadam kebakaran, para petugas BMKG, para tentara di perbatasan atau polisi.
mereka harus selalu waspada, walaupun keadaan tanpa aman dan baik-baik saja. Waspada membuat kita peka akan situasi yang tampaknya berbeda, dan kita dapat mengambil sikap yang tepat. Sikap tidak berjaga-jaga akan mengakibatkan banyak korban, dan mungkin termasuk kita sendiri. Sikap berjaga-jaga juga dapat kita terapkan dalam hidup perkawinan. Walaupun pasangan kita adalah menjaga hidup kita, kitalah yang paling bisa menjaga hidup perkawinan kita sendiri. Kadang-kadang kita berbenturan dengan pasangan kita karena ia seakan membatasi dan mengekang kita. Seharusnya kita jaga pergaulan kita dari sikap merasa diri single dan selalu sadar bahwa kita ada bersama pasangan. Bahaya jika pasangan kita lelah karena merasa tidak didengarkan dan permisif. Karena tidak mau konflik sehingga kita berjalan sendiri. Cepat atau lambat kita jatuh dan merusak relasi. Dalam hidup religius berlaku hal yang sama. Kita adalah penjaga anggota komunitas kita. Sikap permisif, cuek, takut, berbeda pendapat, dan masa bodoh akan membuat rekan kita tenggelam dalam kesibukan dan kemudian jatuh. Namun kita sendiri yang harus menjaga hidup kita. Sehingga semakin kuat kita mengikatkan diri pada komunitas, semakin kuat juga kita mampu merasul dan menghidupi panggilan religius kita. Jangan jadi religius single factor, walaupun kita hebat dan mampu dalam banyak hal. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami senantiasa berjaga-jaga dan saling menjaga satu sama lain dalam panggilan hidup kami masing-masing. Jangan biarkan kami sibuk, terlena, dan lupa menyambut-Mu ketika Engkau mendatangi kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.